sikap kita. Berapa salawat yang kita baca? Apakah salawat tadi menjadikan kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad? Berapa tablik akbar yang kita hadiri? Apakah tablik akbar hanya menjadi tontonan semata? Tidak ada ilmu yang menjadikan kita bekal buat hari-hari kita. Puncaknya adalah berapa Ramadan yang kita telah lalui. Apakah justru Ramadan demi Ramadan kita makin faham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita makin faham tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk kita betul-betul apapun profesi kita, ya ustadz, ya pejabat, ya pedagang, apapun, selama kita hamba Allah, umat Rasulullah, maka mutlak kita harus ibadah kepada Allah. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Semua. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, alaika salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasulullah, kita rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Ya Allah, ini umatnya Nabi Muhammad, ini umatnya Rasulullah, kekasihmu ya Allah. Dikatakan di dalam satu riwayat dari Jabir bin Samrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, wallahi inni la'arifu Hajar di Makkah kana yusallim alayya qabla an ubath wa inni la'arifu al-an. Beliau katakan, demi Allah, kata Nabi Muhammad, padahal sekelas Nabi Muhammad gak perlu sumpah, kita percaya kok. Ya, kalau saya yang ngomong harus sumpah biar orang percaya. Tapi sekelas Nabi Muhammad nggak perlu sumpah. Lantas sumpah itu dikhususkan buat siapa? Buat kita yang imannya lemah, buat kita yang cintanya minim kepada Nabi Muhammad. Biar kita tambah kenal dan yakin Nabi Muhammad. Biar ini malam kita pulang jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan, demi Allah, dulu waktu saya di Mekah ada satu batu yang kalau saya lewat di depan batu tersebut, itu batu selalu mengucapkan salam kepada saya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, wa inni la'ariful an. Setelah saya diutus menjadi rasul, saya masih kenali batu yang mana yang selalu mengucapkan salam kepada saya. Wahai hadirin yang dirahmati Allah, kalau batu saya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad, bagaimana kita umatnya? Bagaimana kita para pecinta-pecintanya? Mudah-mudahan kita tidak dilupakan sama Nabi Muhammad insyaallah. Dan mudah-mudahan kita makin cinta dengan Nabi Muhammad. Makanya ini bulan mulia, yaitu bulan sebelum masuk bulan Ramadan adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban Allah lahirkan kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal, kemuliaannya, keagungannya dilahirkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Apa kata Allah dalam satu firman-Nya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman,
selawatlah kita kepada Nabi Muhammad. Ini bulan, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, maka jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Jangan lepas salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan betul-betul kita jauh dari Nabi Muhammad. Sebagaimana batu saja mengucapkan salam kepada Rasulullah tidak dilupakan, insya Allah kita tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita masuk ke bulan yang mulia, satu kesimpulan. Ini kayaknya ini disuruh pulang kayaknya saya ini. Kodang kayaknya ini udah bebe pulang udah malam bebe ya. Ini kayaknya kodang disuruh pulang saya ini. Hah? Suruh pulang ya? Ngomong berisik. Ya. Ini kalau bunyi lagi nih, gue pulang, gue ngambek. Bercanda ya. Kesimpulannya yang pertama, kalau kita pernah dizolimin orang, kita harusnya girang. Ini ngomong rada ketinggian sih sebenarnya, jujur aja agak ketinggian nih ngomong. Biarin dah, yang penting diterima insya Allah. Hakikatnya kita kalau dizolimin orang girang. Kok bisa girang, Bib? Harus. Karena Allah utus orang begitu dalam kehidupan kita agar dosa kita habis, agar derajat kita naik di sisi Allah. Kesimpulannya masuk surga tanpa hisab. Amin. Mau nggak masuk surga tanpa hisab? Karena pernah dalam satu riwayat ditegaskan, ada satu orang disuruh masuk surga sama Allah. Ya abdi udkhul jannah, hambaku silahkan masuk surga. Ini orang tengil. Lalu ya Allah, saya nggak mau masuk surga sebelum saya nuntut hak saya dari si fulan yang dulu pernah ngambil hak saya di dunia. Ini orang udah tinggal masuk surga nggak mau, masih menuntut haknya dari orang yang pernah zalimin dia. Kata Allah, apa yang kau akan lakukan wahai hambaku? Ya Allah, kasih pahalanya dia buat saya. Kata Allah, masalahnya yang kau minta pahalanya nggak punya pahala, isinya dosa saja. Kalau begitu dosa saya tambahin buat dia. Kalau bahasa kita nih, tega bener, orang udah tinggal dosa ditambahin dosa lagi. Sudah begini saja kata Allah, kau lihat ke kanan. Kemudian orang tadi melihat ke kanan, dia kaget, dia terkagum-kagum. Dia melihat istana yang indah, yang megah, yang betul-betul itu istana belum pernah dia lihat di dunia manapun. Batu batanya dari batangan emas. Ada rumah begitu? Pulang kalau gini. Panitia siapin sendal sama mobil, pulang saya. Nih, tahu nggak kenapa begini nih? Mau tahu nggak begini kenapa nih? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak kenapa begini? Nggak mau tahu. Yang semua, mau tahu nggak semuanya? Malaikatnya kebanyakan yang datang. Yang hadir malaikatnya banyak, Masya Allah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad. Yang ngomong Rasulullah. Ma min qaumin yab'udun Allah yadhkurullah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazarat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapa orang kumpul-kumpul ingat Allah, ingat Nabi, maka di kita dikerumungin malaikat, dihujanin rahmat, diberikan ketenangan batin, dan kita sedang dipuji-puji sama Allah di langit. Tadi sampai di mana tadi tuh? Ini gara-gara bunyi jadi cater ngomongnya. Tentang emas. Giliran emas, ingat ya, Masya Allah. Pernah lihat istana presiden kah, istana raja di negara manapun, ada yang istananya dibuat temboknya dari emas. Akhirnya hamba Allah tersebut pas melihat, ya Allah, ini buat siapa ya Allah?
Ini buat orang yang mampu bayarnya. Caranya bayarnya bagaimana ya Allah? Mau mendapatkan istanat itu? Mau ya Allah? Ambil tangan orang yang menzoli engkau, masuk ke dalam surga bareng-bareng. Allah. Lihat bagaimana Allah sebenarnya bisa jadi orang-orang yang dikirim untuk zalim kepada kita itu muji kita untuk naikin derajat kita kepada Allah. Jadi mindsetnya sekarang dirubah. Jangan mutlak menilai zahirnya. Kalau kita nilai ke situ, ya Allah sakitnya di sini nih. Sakitnya di mana? Di sini nih. Kayak lagunya siapa tuh? Sakitnya di. Tapi kalau mindset kita rubah bahwa orang-orang tersebut dikirim sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Maka kita mintalah keselamatan kepada Allah agar kita kuat dan dikuatkan oleh Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Tapi yang kita harapkan malam hari ini, karena syarat mutlak orang bisa mendapatkan taufik Allah, orang bisa mendapatkan anugerah, bisa menjalankan bulan Ramadan secara imanan wahtisaban, itu syaratnya jangan ada sesuatu nama yang kita benci hari ini sampai bulan Ramadan dan seterusnya. Setuju? Jawabnya nggak kompak. Bener mau maafin? Mau maafin kesalahan suami? Ya Allah, ibu lemas. Pak, ada istrinya di sini, Pak, ada. Oh, istrinya banyak. Ibu, bapaknya nonton ngaji. Mau maafin kesalahan suami? Mau maafin kesalahan saudara-saudara kita, terutama masalah warisan? Mau betul-betul membersihkan hati kita dari dendam sama orang? Bapak mau, Pak? Mau masuk surga tanpa hisab? Ayo mari sama-sama kita doa yuk sama Allah. Kalau memang kita betul-betul niat menyambut bulan Ramadan sebagaimana para sahabat, maka ahaduna yajru ala istiqbal hilal Ramadan wa fi qalbihi dhurratu hiddan ala akhihi muslim. Nggak mungkin kita berani, kata para sahabat, menyambut sabit bulan Ramadan ada satu nama yang kita benci di dalam hati kita. Mari kita sama-sama minta kepada Allah. Ikutin, kita nggak punya ngomong, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah dan dicatat malam hari ini kita menjadi penghuni surga, masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, ikutin semuanya. Ya Allah, demi Allah, malam hari ini ya Allah, saat ini ya Allah, kami betul-betul ikhlas lahir maupun batin ya Allah, memaafkan semua kesalahan orang yang pernah zalim kepada saya ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saya dan mereka ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah, dan kami betul-betul memaafkan mereka ya Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Benar ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Yang suami maafin kesalahan istri, kekurangan istri, yang istri sebaliknya maafin kekurangan suami. Karena kata Imamul Haddad, ada seorang ulama besar ya, kalau mau berkah rumah tangganya, dikatakan khususnya bagi bapak-bapak, bagi kaum suami, ar-rajulul kamil, ibu-ibu harus dengar nih, ar-rajulul kamil, laki-laki yang sempurna, bukan yang kaya semata, bukan yang tampan semata, bukan yang punya kedudukan semata. Ar-rajulul kamil alladhi yusamih bihuquqihi wa la yusamih bihuquqillah. Laki-laki yang sempurna, ibu, laki-laki yang mampu memaafkan kekurangan haknya kepada dirinya, tapi tidak memaafkan haknya Allah kepada Allah. Paham? Contoh,
suami ngelihat istri, suami dibikinin makan sama istri, ternyata masakannya kurang enak, atau suami tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Padahal melayani suami, masakin suami ini adalah kewajiban istri terhadap suami. Tapi suami selalu memaafkan kekurangan itu semua. Suami mentoleransi, tidak menjadikan masalah kecil dibesar-besarkan. Tapi sebaliknya, manakala suami melihat seorang istri mengurangi haknya Allah, contoh istri nggak sholat, suaminya nggak marah, giliran garamnya kurang, suami marah. Giliran istri gibah, suami diam. Giliran istri nggak pakai jilbab atau buka aurat, dilihat sama laki-laki bukan muhrimnya, diam saja lakinya. Tapi giliran haknya dikurangin, ngamuknya luar biasa. Nah, ini terbalik. Mudah-mudahan kita sebagai istri mampu melayani suami, memenuhi hak-haknya kepada dirinya dan juga hak-haknya Allah kepada Allah Subhanahu. Nah, suami harus mampu menciptakan rumah tangga yang baik agar rumah tangga tersebut betul-betul mendapatkan rahmat Allah, anugerah dari Allah. Ya. Jadi kita hari ini dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah untuk kita insya Allah dengan acara ini kita mendapatkan anugerah, insya Allah kita masuk surga tanpa hisab. Amin. Maka hakikatnya orang bisa masuk ke dalam surga siapapun dia orangnya, syaratnya cuma 2 saja. Ya, ini disingkat-singkat saja. Orang bisa masuk ke dalam surganya Allah karena 2 faktor saja. Faktor yang pertama, siapapun dia menjadi penghuni surga bisa masuk surga, 1 karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul betul-betul mendapatkan rahmat Allah sampai kita meninggal dunia, sehingga kita dibahagiakan oleh Allah selama-lamanya. Yang kedua, orang bisa masuk ke dalam surganya Allah siapapun dia, kalau tidak karena rahmatnya Allah. Yang satu lagi gerbangnya syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita berselawat bersama, membaca maulid bersama, beristighfar bersama, dan munajah kepada Allah bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan rahmat dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita minta mudah-mudahan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan apa yang tadi kita ikrarkan tadi, yang kita ucapkan tadi bukan dusta semata. Mudah-mudahan ikhlas ya Allah, walaupun itu orang jahatnya luar biasa, kadang masih di mulut mampu, di hati gak keluar-keluar ya Allah. Tolong kami ya Allah agar kami mampu hati ini bersih, namanya dia hilang dari hati saya, dan saya mampu memaafkan lahir maupun batin. Maka kalau kita mampu memaafkan orang zahir batin, yakinlah Anda akan mendapatkan Ramadan tahun ini beda sekali. Percaya. Kalau kita mampu merelakan semua penyakit hati demi menggapai ridho ilahi, dengan salah satunya adalah yang mengganjal adalah dendam kepada orang, maka itu adalah benteng terbesar yang menghalangi anugerah Allah. Sehingga kita tidak bisa Ramadan demi Ramadan, Ramadan demi Ramadan, sama saja kita begitu-gitu saja dari dulu. Kenapa? Karena ada benteng yang besar, karena masih banyak nama yang kita benci di dalam hati kita. Makanya Allah ngajarin kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang telah mendahulukan kami dengan keimanan, dan jangan ya Allah kau jadikan hati kami ada dendam. Karena dendam, kedengkian, itu benteng terbesar kita susah dapat anugerah Allah, susah dapat hidayah Allah, susah dapat taufiknya Allah. Berapa kali kita ngaji, berapa kali kita sholat, berapa kali kita hadir maulid, berapa kali kita menghadiri bulan maulid, berapa kali kita mengalami bulan Ramadan. Tapi balil insanu ala nafsihi basirah, yang tahu kekurangan kita hanya diri kita kepada Allah. Jangan dijawab sekarang, jawabnya di rumah.
kita pulang ke rumah, ya Allah, kita ngaca, ya Allah, umur dikit lagi imsak. Tahu imsak? Tahu nggak? Paham nggak? Umur dikit lagi imsak, dikit lagi poe. Tahu poe? Apa poe? Oh, salah ngomongnya. Maafin orang Depok, salah ngomong, maafin. Ya, dikit lagi kita menghadap Allah. Ya Allah, rambut udah pada putih, kerutan udah pada banyak, ya Allah. Tapi kalau ngeliat tetangga beli motor sakit, ya Allah. Padahal ngaji mah gak kurang-kurang, ya Allah. Tablik akbar di mana aja nyampe, ya Allah. Tapi kalau tetangga pakai emas, aduh sakitnya di sini, ya Allah. Karena kita nggak jujur sama Allah, kita nggak berani jujur sama Allah, kita menyembah ego kita menyembah daripada keinginan syahwat kita. Makanya itulah penyebab kita susah dapat hidayah. Kalau susah dapat hidayah, nggak mungkin berkah hidup kita, nggak mungkin berkah rumah tangga kita. Masalah silih berganti datang terus. Nah, inilah momentum yang tepat. Jadikan bulan Ramadan yang sekarang ini bulan mahattatut tahawul, stasiun perubahan dari yang jauh dari Allah jadi dekat, keluar dari Ramadan ini dekat kepada Allah. Yang tadinya tidak kenal dengan Nabi Muhammad, keluar dari bulan Ramadan ini makin cinta dan mampu. Cara buktinya mencintakan Nabi Muhammad adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, mengajak anak istri kita untuk mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Ini contoh satu dah, saya agak keluar konteksnya. Contoh satu. Ada amaliyah yang di situ ditegaskan sama Allah, di situ ada ridhonya Allah. Sisanya susah kita cari tahu di mana ridhonya Allah. Dan memang begitu skenario-nya. Contohnya apa? Siwak, mana siwak? Mana siwak? Ada yang punya siwak? Coba jamaah ada yang punya siwak, ibu-ibu ada yang punya siwak? Ya Allah. Jamaah bapak-bapak ada yang punya siwak? Coba tunjuk ke atas. Satu saja. Nah, ini bukti kecil. Nah, ya'rafun siwak, ya'rafun. Nah. Bapak-bapak nggak ada yang megang siwak, satu saja. Nggak ada. Ibu-ibu satu aja, ada nggak punya siwak? Ya Allah. Ini terjawabnya, ada di rumah. Yang lain bilang ada di toko. Ya, misalnya gak bisa begitu ya. Siwak kata Nabi Muhammad, ya, as-siwaku mardatillah Allah. Siwak ada ridhonya Allah. Barangnya kecil Pak, Bu, kecil nih, kecil. Nah, seberapa harganya? 20.000 paling mahal. Tapi ini bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Beli deh. Pokoknya jangan sampai kita hidup nggak pegang siwak. Karena kalau orang sering pakai siwak, dipastikan meninggalnya husnul khatimah. Amin. Pengen meninggal husnul khatimah? Besok beli siwak rame-rame. Kalau mau sholat kata Nabi, laula asyuqa ala ummati la amartukum ala kulli sholat bisiwak au kama qala. Kata Nabi, saking Nabi ini sopan sama kita. Kalau nggak ngeberatin umat saya, padahal sih kamu pakai siwak kalau sholat, selesai urusan. Tapi lihat bahasa Nabi, kalau nggak ngeberatin umat saya, setiap sholat kalau bisa pakai siwak agar sholatnya makbul di sisi Allah. Kenapa? Karena amalan, semua amaliyah itu tidak tahu kita mana yang diridhoin atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi dipertegas sama Nabi Muhammad, as-siwaku mardatillah wa maskhatu syaitan. Allah senang, setan gedek. Tuh. Allah senang, setan gedek. Ya. Jadi insya Allah mulai besok sebelum masuk bulan Ramadan beli siwak, lihat di YouTube cara makainya gimana, gampang udah sekarang. Ya. Terus kalau setiap pakai siwak dicuci biar kering terus, biar basah lembab terus. Pakai siwak, karena orang yang pakai siwak dikatakan meninggalnya husnul khatimah. Gak akan gampang ngucap la ilaha illallah. Kemudian orang yang pakai siwak akan dikeluarkan, dijauhkan dari 70 penyakit besar, jantung, tumor, kanker dan seterusnya. Hadis sahih. Hadis sahih. Barangnya kecil, tapi maaf, dibandingkan mobil kendaraan yang kita punya di rumah, justru itu yang akan memberatkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Motor itu yang kita bangga-banggakan, itu akan kita mempersulit masuk ke dalam surganya Allah. Ditanya duitnya dari mana, pakai uang siapa,
motornya diajak jalan kemana aja ditanya. Siwak. Lenggang ketolong sama nih barang kecil yang kita nggak anggap. Siap-siap mau masuk bulan Ramadan, mau sholat tarawih, mau baca Quran, buka puasa, apapun mau ibadah ke siwak. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Jadi habis ini kita pulang, insya Allah besok cari siwak ya. Yang mau ngerokok lanjut ngerokok, tapi siwak jangan dilepas ya. Siwak jangan dilepas, ngerokok mangga silakan, tapi siwak jangan dilepas. Alhamdulillah. Nah, jadi balik lagi kita ke laptop. Sebelum masuk bulan Ramadan, maka insya Allah kita sudah betul-betul bersih hati kita dari nama-nama orang yang kita benci. Setuju? Alhamdulillah. Dan yang kedua, insya Allah masuklah kita ke bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan khusyuk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mudah menjalankan semua yang Allah perintah, insya Allah. Sebagaimana yang ulama katakan, jangan sampai masuk kepada momentum-momentum yang baik tapi kita tidak mampu mendapatkan daripada manfaat tersebut. Contoh, Ramadan masuk, padahal di Ramadan ada maghfirah, ada rahmah, ada penghapusan nama-nama ahli neraka. Coba bayangkan, coba misalkan dibalik logikanya, yang bakal naik haji gratis ditulis, kira-kira berebut nggak? Ada nggak orang misalkan, siapa yang mau naik haji gratis misalkan, ada nggak? Ada. Atau siapa yang mau mobil Mercy atau tanah sekian hektar, mau nggak? Nah, ini lebih penting dari itu semua. Kata Nabi Muhammad, awaluhu rahmah, 10 pertama adalah rahmat Allah, wa usatuhu pertengahannya al-maghfirah, wa akhiruhu utaqa minan nar, pembebasan dari nama ahli neraka jahanam. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini nama kita dihapus sama Allah, tidak menjadi penghuni neraka jahanam, menjadi penghuni surga. Makanya persiapkan, perbanyak niat, beli siwak, maafin orang. Insya Allah Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca salawat sama-sama. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah. Allah mudahkan langkah dakwah kita insya Allah kepada Allah. Allah mudahkan dakwah kita untuk menuju ibadah yang benar kepada Allah. Dan mudah-mudahan keluarga kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah. Dan kita diselamatkan dari segala fitnah yang ada. Fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah apapun yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan ya Rabb, perkumpulan ini perkumpulan yang betul-betul Engkau rahmati ya Allah, betul-betul mendapatkan pandangan-Mu yang khusus ya Allah. Jangan keluarkan kami ya Allah dari tempat yang mulia ini, melainkan Kau angkat derajat kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar, dosa yang kecil, yang kami faham, yang kami tidak faham ya Allah. Ya Allah, selama ini kami lalai kepada Engkau ya Allah. Engkau telah kumpulkan kami di sini, maka Engkau telah siapkan kebaikan buat kami. Maka turunkanlah kebaikan tersebut ya Allah, masuk ke dalam sanubari kami ya Allah, masuk ke dalam relung-relung hati kami ya Allah, sehingga hati kami dikuasai semua dengan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami mampu lebih ingin mengerjakan akhirat ketimbang dunia kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Allah, nikmat dari semua yang Kau berikan ya Allah. Mudah-mudahan nikmat tersebut dapat membawa kami ke dalam keridhaan-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, saleh dan salehah ya Allah, yang apabila kami wafat ya Allah, anak-anak kami dapat mendoakan kami terus menerus ya Allah. Jangan Kau jadikan anak-anak kami yang bermembangkang ya Allah. Mudah-mudahan dengan berkahnya Isra Mi'raj, dengan berkahnya bulan Maulid, bulan Sya'ban, dengan bulan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah dalam waktu dekat insya Allah ya Allah, panjangkan usia kami masuk ke bulan Ramadan. Jadikanlah perkumpulan ini ya Allah perkumpulan yang betul-betul dapat kami bahagia selama-lamanya ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah dari sifat ujub, dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat-sifat yang dapat merusak amaliyah kami di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau bukan karena kekuatan yang Kau berikan kepada kami, tidak mampu kami menjalankan perintah-Mu ya Allah.
Kepada siapa lagi kami memohon ya Allah, kalau bukan kepada Engkau Tuhan satu-satunya, Allahu Rabbul Alamin. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami dan masyarakat kami ya Allah. Jadikanlah perkumpulan ini dan semua panitia, para ulama, para umara yang hadir malam hari ini ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Selamatkan kita semua ya Allah, masuk ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau siksa kami ya Allah dengan ujian dan cobaan dan fitnah ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah. Ya Allah, kalau bukan karena pertolongan-Mu ya Allah, kami tidak mampu menghadapi itu semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah dari segala arah ya Allah, terutama rezeki kita mampu ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah betul-betul perkumpulan ini perkumpulan yang membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang betul-betul malam hari ini kami pulang membawa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kami pulang ke rumah kami ya Allah, kami mengajak anak istri kami untuk dekat kepada Nabi Muhammad, karena kami tahu bisa sampai kepada Engkau gerbangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terangilah hati kami ya Allah dengan hidayah-Mu ya Allah. Maka kami akan membaca istighfar di malam ini ya Allah. Dari hati kami ya Allah, banyak dosa ya Allah, sebagaimana Engkau katakan di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Engkau katakan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadallaha tawabar rahima. Yang mana Allah berfirman, seandainya kalian banyak berbuat dosa dengan menzalimi dirimu karena berbuat dosa, ja'uka, datanglah kepada Nabi Muhammad. Kami datang malam hari ini ya Allah kepada Nabi Muhammad. Kami datang ya Allah bersalam dan bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan sesuai perintah Engkau ya Allah. Fastaghfirullah, kemudian kami semua memohon ampun kepada Engkau ya Allah dengan kebesaran Nabi Muhammad. Wastaghfarallahumur Rasul, sehingga insya Allah Nabi Muhammad malam hari ini girang menyaksikan kita dan menyampaikan permohonan ampun kita kepada Engkau ya Allah. La wajadallaha tawwabur rahima. Insya Allah pasti kita akan mendapatkan taubat dari Allah dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali ya Allah, jangan Kau pulangkan kami ke rumah kami masing-masing ya Allah, melainkan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa zahir batin kami ya Allah, terkhusus dosa terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Dulu kami sering membentak, memelototi mereka ya Allah. Dulu seringkali kami menjauhkan perintahnya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah. Belum sempat kami mohon ampun ya Allah. Jangan Kau siksa dia karena kesalahan saya ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang tuaku ya Allah di kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Kami takut Kau mengadabnya ya Allah karena kesalahan kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah di bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad, ya Allah, Engkau yang kumpulkan kami, Engkau yang izinkan kami dengan taufik-Mu kami berdoa bermunajah malam hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jadikanlah kubur mereka taman daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Senangilah mereka di barzah ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Mudah-mudahan orang tua kami yang masih hidup diberikan sehat, afiat, panjang umur. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah agar kami selalu mampu berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, perkumpulan ini kami adakan tidak ada tujuan lain melainkan tujuannya adalah ridha dan syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, andai saja ada di antara kita yang masih sholatnya susah, berilah hidayah kepada kami ya Allah. Pulang dari sini kami bisa istiqamah dalam salat kami ya Allah. Ya Allah, seandainya ada di antara kita seorang istri tidak bisa berbakti kepada suaminya, Allah jadikanlah saya istri yang bisa berbakti kepada suami saya ya Allah. Ya Allah, andai saja ada di antara kita seorang suami belum mampu menjadi imam yang baik, pulang dari sini ya Allah dengan kebesaran Nabi Muhammad, berikanlah hidayah kepada saya agar kami bisa menjadi pemimpin imam yang baik bagi anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, perkumpulan ini
perkumpulan yang betul-betul ingin mendapatkan keberkahan kami ya Allah, maka berikanlah keberkahan tersebut buat kami dan keluarga kami dan masyarakat kami seluruhnya ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad. Maka kami akan membaca istighfar kepada Engkau ya Allah, karena tidak ada yang mampu memberikan pengampunan kecuali Engkau dengan kebesaran Nabi Muhammad. Sebagaimana Abuna Adam bermunajat mohon ampun 40 tahun, tidak Kau maafkan kesalahan Nabi Adam. Setelah beliau minta ampun dengan kebesaran Nabi Muhammad, Engkau ampunkan ya Allah Nabi Adam. Maka kami ya Allah, setiap saat kami berdoa memohon ampun kepada Engkau dengan kebesaran Nabi Muhammad. Maka malam hari ini ya Allah, berikanlah ya Allah maghfirahmu ya Allah, hidayahmu ya Allah, taufikmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, ridhamu ya Allah. Itulah semua cita-cita kami ya Allah, itulah semua cita-cita kami ya Allah, agar kami selamat dunia maupun akhirat. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua baca astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah. Ya Allah, gemuruh istighfar ini indah sekali ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami hina ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, kami banyak khilafan dan kekurangan ya Allah. Hanya Engkau Tuhan yang maha indah, Tuhan yang maha rahman, Tuhan yang maha rahim. Ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kesalahan dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, zahir maupun batin ya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah kepada kami keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam perniagaan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah perkumpulan ini perkumpulan yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb, jangan Kau pulangkan kami ya Rabb ke rumah kami ya Rabb dengan tangan hampa ya Allah. Berikanlah ya Allah doa-doa kami Engkau ijabah ya Allah. Jadikanlah bulan Ramadan yang sekarang ya Allah, bulan Ramadan yang dapat betul-betul merubah sikap akhlak kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ini Ramadan kami yang terakhir ya Allah. Berikanlah ya Allah di Ramadan ini ya Allah, betul-betul kami keluar dari bulan Ramadan minal aidin wal faidin, selamat dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ini umatmu ya Rabb, ini umatnya Rasulullah, umatnya Rasulullah, hamba-Mu ya Allah. Berikanlah ya Allah segala permohonan kami ya Allah, munajah kami ya Allah, dengan kebesaran Isra wal Mi'raj, dengan kebesaran salawat kepada Nabi Muhammad, dengan kebesaran bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Khataya astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua kita yang hadir tanpa terkecuali Allah bebaskan hati kita dari belenggu kedengkian kepada sesama muslim. Mudah-mudahan kita pulang dari sini betul-betul menjadi hati yang soleh, hati yang bersih, yang betul-betul mampu memaafkan seluruhnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang membawa keberkahan mutlak buat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saja, mudah-mudahan membawa manfaat besar buat kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.